Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i ini terbagi kepada dua. Yang pertama al-mutaqaddimun, yang pertama orang-orang yang di awal-awal. Dan yang kedua adalah orang yang terakhir, mutaqaddimus Syafi'iyah dan mutaakhirus Syafi'iyah. Ada orang yang ada di awal mazhab Syafi'i dan ada orang yang berada di akhir mazhab Syafi'i. Dan biasanya dinisbatkan Imam Syafi'i ini kepada Imam Asy'ariyah, kepada Imam Al-Asy'ari. Biasanya Imam Syafi'i ini dinisbatkan kepada Imam Al-Asy'ariyah. Kapan Asy-Syafi'i, Asy'ariyah, Asy'ariyah ini berubah? Kapan mereka baru berubah? Berubahnya itu baru pada zaman Imam Al-Juwaini, sekitar pada tahun 478 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video yang kita bagikan kali ini tentang mengenal akidah Imam Syafi'i, di mana Ustadz Ariful Bahari hafizahullah membahas tokoh-tokoh penting dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan Imam Ar-Razi. Seperti apa penjelasannya? Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Imam Syafi'i atau orang yang bermazhab Imam Syafi'i yang terkenal adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi ahibati fillah, Abu Hasan Al-Asy'ari ini dia tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari ini, karena dia lahir pada tahun 260 Hijriah, meninggal pada tahun 324 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Imam Abul Hasan ini baru lahir pada tahun 260 Hijriah. Berarti jaraknya ada sekitar 56 tahun. Jadi dia tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah salah satu yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada namanya Imam Al-Juwaini. Kemudian ada namanya Imam Al-Ghazali, dan ini mungkin kita semuanya tahu. Imam Al-Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian ada lagi yang namanya Imam Ar-Razi. Nah, kenapa kita sebutkan demikian ahibati fillah? Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i ini terbagi kepada dua. Yang pertama al-mutaqaddimun, yang pertama orang-orang yang di awal-awal. Dan yang kedua adalah orang yang terakhir, mutaqaddimus Syafi'iyah dan mutaakhirus Syafi'iyah. Ada orang yang ada di awal mazhab Syafi'i dan ada orang yang berada di akhir mazhab Syafi'i. Dan biasanya dinisbatkan Imam Syafi'i ini kepada Imam Asy'ariyah, kepada Imam Al-Asy'ari. Biasanya Imam Syafi'i ini dinisbatkan kepada Imam Al-Asy'ariyah. Kapan Asy-Syafi'i, Asy'ariyah, Asy'ariyah ini berubah? Kapan mereka baru berubah? Berubahnya itu baru pada zaman Imam Al-Juwaini, sekitar pada tahun 478 Hijriah. Karena Imam Al-Juwaini ini meninggal pada tahun 478 Hijriah. Nah, pada tahun 478 Hijriah sebelumnya, itu mazhab mereka itu masih dekat kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelahnya, setelah Imam Al-Juwaini ini, maka mazhab Syafi'i sudah mulai dirombak, sudah mulai dirubah-rubah. Bagaimana bentuk perubahannya? Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, al-asma' was sifat, di antara nama dan sifat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita harus perhatikan baik-baik dua kata yang ada di dalam ayat ini. Kata yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Stop, satu kalimat. Kemudian kalimat yang kedua, wa huwas samiul basir. Dan dia yang maha mendengar dan dia yang maha melihat. Potongan kalimat yang pertama, Allah mengatakan tentang dirinya bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Potongan yang kedua, wa huwas samiul basir, dan Allah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Potongan ayat pertama mengatakan tidak ada yang sama. Potongan ayat yang kedua, Allah maha mendengar dan maha melihat. Ketika Allah maha mendengar, Allah mendengar atau tidak? Mendengar atau tidak? Manusia, kita, mendengar atau tidak? Samakah pendengaran Allah dengan kita? Kita kembalikan kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan tentang dirinya, Dia maha mendengar dan maha melihat. Sedangkan kita sebagai manusia, mendengar atau tidak? Melihat atau tidak? Apa dalilnya kita mendengar dan melihat? Ada di dalam surah Al-Insan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Silakan. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia tersebut, kemudian kami berikan kepada mereka sami'an basira, mendengar dan melihat. Ini untuk kita sebagai manusia. Allah juga mengatakan tentang dirinya bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Manusia mendengar dan melihat. Allah pun mengatakan tentang dirinya, Dia mendengar dan maha melihat. Tetapi awal ayat tadi, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan Allah. Berarti Allah mendengar, iya. Allah melihat, iya. Allah mengetahui, iya. Allah punya tangan, iya. Allah punya wajah, iya. Manusia punya tangan, iya. Manusia juga punya wajah, iya. Tetapi tidak sama. Itulah artinya tidak ditakwilkan dan tidak ditafwidkan. Bukan berarti kita mengatakan wajah Allah itu sama dengan wajah kita. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan seperti itu. Kita mengatakan ketika manusia mempunyai wajah, Allah juga mempunyai wajah, bukan berarti sama. Kenapa? Karena Allah tadi mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika memberikan kepada Allah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mempunyai sifat, ada yang namanya sifat khabariyah. Sifat khabariyah, khabar itu bahasa kitanya kabar. Sifat yang tidak boleh kita sifatkan kepada Allah kecuali dengan ayat yang jelas. Seperti Allah mempunyai tangan. Apa dalilnya? Bal yadahu mabsutatan. Allah mempunyai dua tangan. Allah yang mengatakan. Allah mempunyai mata. Sebagaimana yang di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai wajah. Sebagaimana yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menafikan, tetapi kita tidak mentakwilkan. Tangan Allah, ya tangan Allah. Bagaimana bentuk tangan Allah? Itu bukan urusan kita. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita membahas tentang sayap malaikat saja belum bisa. Bagaimana nanti kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja Allah mengatakan tentang dirinya, Allah mempunyai tangan. Selesai, sudah, tanpa ditakwil dan tanpa ditafwid. Takwil itu tanpa dicari makna yang lain. Allah mempunyai tangan, maksudnya Allah mempunyai kekuasaan. Tidak seperti itu mazhab Ahlus Sunnah, dan tidak seperti itu mazhab Imam Syafi'i. Allah mempunyai tangan berarti Allah itu mempunyai kekuatan. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti ini. Allah mempunyai mata bukan berarti semua kita mata, atau maksud daripada mata Allah itu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mata Allah, ya mata Allah, pengawasan Allah berbeda dengan mata dengan pengawasan. Nah, itu namanya takwil. Nah, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak pernah Imam Syafi'i mentakwil. Kemudian yang kedua, tafwid. Tafwid itu artinya kita serahkan sajalah kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Misalnya Allah punya tangan atau tidak? Allah saja yang tahu. Ini jawaban seperti ini betul atau salah? Tafwid. Tafwid itu supaya kita lebih jelas. Tafwid itu adalah orang yang tidak memiliki keyakinan. Kenapa tafwid itu tidak boleh? Karena tafwid itu, Allah punya tangan atau tidak? Saya tidak tahu, itu serahkan kepada Allah. Berarti dia tidak memiliki keyakinan. Keyakinannya apa? Berarti dia tidak tahu tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa takwil dan tafwid ini dilarang di dalam agama kita? Orang yang takwil yaitu mencari arti yang lain. Yang tafwid berarti mereka yang tidak mempunyai keyakinan. Mereka tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mendengar atau tidak? Kita serahkan kepada Allah yang tahu. Allah melihat atau tidak? Allah yang tahu. Allah berilmu atau tidak? Allah yang tahu. Berarti dia tidak meyakini, tidak ada keyakinannya.
Dia tidak meyakini apapun tentang Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak takwil dan tidak tafwid. Jadi bagaimana? Ketika Allah mengatakan tentang sifatnya, berarti Allah seperti itu. Bagaimana sifatnya? Tidak usah kita bahas, karena itu bukan jangkauan ilmu kita. Sebagaimana tadi yang kita bahas, makhluk Allah saja tidak bisa kita bahas, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, kita tambah sedikit lagi. Kemudian sifat Allah itu, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ada sifat khabariyah. Khabariyah itu sesuatu yang hanya ada dalilnya. Kenapa kita mengatakan Allah mempunyai wajah? Ada dalilnya. Itu namanya sifat khabariyah. Ada lagi namanya sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, itu namanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan Imam Ahmad mengatakan, apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala? Fa innallaha fawqa sab'a samawatihi mustawin ala arsyihi kama nataqa bihi kitabu. Coba lihat bagaimana Imam Ahmad mengatakan, memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah akidah dan mengembalikan kita kepada Al-Qur'an. Allah berada di atas langitnya, berada di atas 7 langit. Kemudian bersemayam di atas arasnya, kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana yang Allah katakan di dalam kitabnya. Jelas Imam Syafi'i itu ingin mengembalikan kita kepada Al-Quran, ingin mengembalikan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini keyakinan Imam Syafi'i tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan secara singkat saja ahibati fillah. Kemudian bagaimana pula pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah qadar? Banyak tersebar bahwa Allah itu, dan diantaranya salah satunya adalah keyakinan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Imam Asy'ariyah. Ada namanya Kasbul Asy'ari. Kasbul Asy'ari itu Allah baru mengetahui setelah sesuatu itu terjadi. Boleh atau tidak? Allah baru mengetahui setelah sesuatu itu terjadi. Dan ini sangat berbahaya ahibati fillah. Tidak mungkin Allah mengetahui setelah sesuatu itu terjadi. Bahkan kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah sudah mengetahuinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfa sanah. 50.000 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengetahui bahwa fulan ada di Masjid Abu Darda mendengarkan pengajian judulnya ini dan ini. Allah semuanya sudah tahu. Nah, bagaimana tanggapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Imam Syafi'i mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah. Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakuni. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil ilmi yajri al fata wal musini. Wa hadha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'ini. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasani. Sebuah bait yang digambarkan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan kepada kita bagaimana dahsyatnya mazhab atau akidah Imam Syafi'i di dalam masalah takdir. Ma syi'ta kana wa illam asya. Ya Allah, apapun yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun saya tidak mengkehendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakuni. Dan apapun yang saya inginkan, tetapi kalau engkau tidak menginginkannya, maka itu tidak akan terjadi. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Fafil ilmi yajril fata wal musini. Ya Allah, engkau menciptakan hamba, engkau menciptakan makhluk ini karena ilmumu. Fafil ilmi yajril fata wal musini, karena dengan ilmumu ada pemuda, ada orang tua. Hadza mananta wa hadza khazalta wa hadza a'anta wa hadza lam tu'ini. Yang ini engkau bantu, yang ini tidak dibantu, yang ini diberikan kelebihan, yang ini tidak. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasani. Ada mereka yang bahagia, ada mereka yang menderita, ada mereka yang kurang bagus, ada di antara mereka yang bagus. Intinya apa? Semua yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana. Hanya saja ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan takdir. Sedangkan kita, tidak ada di antara kita yang mengetahui takdir kecuali setelah kita lalui. Tidak ada di antara kita yang mengetahui takdir kecuali sesuatu yang telah kita ketahui, dan kita tidak boleh mencari tentang takdir kita. Bisa dipahami?
Nah inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kita ke depannya? Maka itu ada namanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, rajin beribadah. Karena takdir itu kita tidak mengetahui. Makanya kalau ada yang mengatakan ahibati fillah, hai fulan, kenapa kamu tidak pergi sholat berjamaah? Ini kan takdir saya. Ini kan takdir saya. Nah ini tidak cocok dipakai di sini. Coba dia sholat. Tidak ada. Pernah nggak kita mendengar ada orang yang sholat kemudian dia mengatakan ini takdir saya? Tidak pernah. Tetapi yang sering kita dengar, kenapa kamu tidak berpuasa? Kan belum takdir. Kita tidak mengetahui takdir tersebut ahibati fillah. Oleh karenanya itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana? Kita berharap agar setiap takdir yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita adalah semuanya sesuatu yang baik. Itu harapan kita. Makanya di sana ada namanya bagaimana kita berusaha mencari ilmu, duduk di masjid, berkawan dengan orang-orang yang saleh adalah salah satu bentuk kita mengharapkan kepada Allah takdir yang baik. Kemudian ahibati fillah, karena waktu kita tidak terlalu panjang, kemudian di antara masalah iman, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. 3 sekaligus. Iman yang ada di dalam hati, bagaimana bentuk cara mengeluarkannya? Yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Maka salahlah dari sini kita mendengar kalau ada yang mengatakan iman itu di sini. Jadi misalnya kenapa kamu kurang rajin beribadah misalnya? Kenapa tidak rajin beribadah? Kan yang penting iman itu di sini. Yang penting iman itu di dada. Kalau seandainya iman itu di dada ahibati fillah, maka bisa teraplikasikan dengan perbuatan sehari-hari. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mentauhidkan Allah. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita salat, dengan iman kita berpuasa, dengan iman kita mencari ilmu, dengan iman kita bermuamalah dengan keluarga, dengan muamalah yang baik, dengan iman kita memaafkan, dengan iman kita tidak menzalimi. Karena iman yang ada di dalam hati kita itu akan dikeluarkan dengan perbuatan dan perkataan. Kalau ada di antara kita yang mengatakan beriman, berarti iman dia itu harus diperjelas dengan perkataan dan perbuatan. Jadi tidak cukup iman itu di sini. Betul iman itu di sini, tetapi mana buktinya? Buktinya apa? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i di dalam masalah iman tegas. Iman, hati, perkataan dan perbuatan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian ahibati fillah, tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah jelas kita akan mengetahui Imam Syafi'i tidak akan pernah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sendiri keturunannya bersambung dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagaimana tadi yang kita sebutkan, keturunan itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan keimanan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana muamalah dia dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tentang masalah sahabat ada namanya tafdil. Ada salah seorang yang datang kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan, "Ya Imam, man afdalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa manusia yang paling mulia? Maka Imam Syafi'i mengatakan, Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar ini adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma man? Tsumma Umar. Kemudian Umar. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? "Tsumma Utsman." Maka orang tadi yang bertanya langsung dia lari. Kenapa harus Utsman yang ketiga? Nah, apabila ada yang mendahulukan Ali dibanding Utsman, berarti dia sudah mengkhilafi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena semua para ulama mereka bersepakat, semuanya mereka bersepakat bahwa fadilah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai tingkatan mereka di dalam memimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan salah satu yang menekankan adalah imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena biasanya semua orang Sunnah ataupun Syiah semuanya bersepakat Abu Bakar dan Umar itu adalah manusia yang terhebat.
tetapi mereka berselisih di dalam masalah Utsman dan Ali. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Ariful Bahri Hafizahullah menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i awalnya sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi mengalami perubahan setelah zaman Imam Al-Juwaini, terutama dalam penafsiran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mazhab awal Syafi'i menetapkan sifat Allah tanpa takwil, menafsirkan dengan arti lain, dan tanpa tafwid, menyerahkan tanpa pemahaman. Imam Syafi'i juga meyakini bahwa takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penciptaan langit dan bumi, dan manusia harus berusaha serta berdoa. Selain itu, iman menurut Imam Syafi'i mencakup keyakinan, perkataan, dan perbuatan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam Syafi'i menghormati sahabat Nabi dengan mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam urutan keutamaan sesuai dengan pemahaman ulama Ahlu Sunnah. Demikian video yang kedapat bagikan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.